Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan untuk pertemuan yang ketujuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang piutang wesel. Untuk kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dalam piutang wesel itu hanya menganalisis satu. Untuk kompetensi intinya adalah menganalisis piutang wesel, sedangkan untuk kompetensi dasarnya kita akan melakukan pencatatan piutang wesel. Untuk pertemuan yang ketujuh ini kita hanya menganalisis piutang wesel, artinya adalah mengupas apa yang dimaksud dengan piutang wesel itu sendiri. Sedangkan untuk pencatatan piutang wesel nanti kita akan bahas di pertemuan yang ke-8. Untuk indikator dari piutang wesel itu sendiri adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian piutang wesel. Yang kedua adalah mendefinisikan perdiskontuan wesel. Sedangkan untuk indikator dalam pencatatan adalah mencatat piutang wesel serta mencatat penilaian piutang wesel. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang piutang wesel. Apa sih yang dimaksud dengan piutang wesel? Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur. Yang dimaksudkan dengan piutang wesel di sini itu hampir sama dengan piutang dagang. Hanya saja perlakuan untuk piutang wesel itu biasanya lebih mengikat dan perjanjian antara kedua belah pihak bagi pihak peminjam ataupun pihak yang dipinjami itu ada ketentuan jaminannya serta perjanjian tertulisnya lebih secara mengikat. Jika timbul dari kreditur disebut dengan wesel, sedangkan inisiatif pembuatan perjanjian tertulis timbul dari debitur disebut dengan promes. Baik wesel maupun promes setelah ditandatangani, di-ascap atau direskap oleh pembuatnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau diperjualbelikan dari hal peminjaman tersebut. Sedangkan baik wesel maupun promes bagi yang berpiutang dicatat dalam akun piutang wesel, sedangkan bagi yang berhutang dicatat dalam akun hutang wesel. Biasanya piutang wesel itu nanti terwujud menjadi dua bentuk, yaitu wesel tagih dan juga wesel bayar. Untuk wesel tagih itu bagi pihak yang berpiutang, sedangkan untuk yang wesel bayar digunakan untuk yang berhutang. Jenisnya dari piutang wesel itu sendiri terbagi menjadi dua, wesel berbunga dan wesel tanpa berbunga, atau biasanya wesel berbunga dan wesel tak berbunga. Untuk yang wesel berbunga ataupun wesel tanpa bunga itu nantinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sedangkan untuk yang wesel tagih dan wesel bayar itu adalah bagian dari piutang wesel itu sendiri. Sedangkan untuk yang wesel berbunga ataupun tanpa bunga itu biasanya hanya jenis-jenis dari wesel tersebut. Kita membahas apa yang dimaksud dengan wesel berbunga. Wesel berbunga merupakan wesel yang mempunyai tingkat bunga yang telah ditetapkan, di mana debitur dikenai sejumlah bunga seperti yang tertera dalam lembar wesel selama umur wesel. Artinya di sini adalah untuk yang wesel berbunga dalam perjanjian pinjam-meminjam dana ataupun barang yang nantinya akan diserahkan, biasanya kedua belah pihak akan memberikan ketentuan bunga yang nantinya berapa persentase yang akan dibayarkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang mempunyai piutang. Biasanya wesel berbunga ini perhitungannya atau tarif persentase bunganya itu ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun sudah tertera dalam lembar wesel yang ditentukan oleh pihak perusahaan yang mempunyai piutang. Sedangkan untuk wesel tanpa bunga merupakan wesel yang bunganya sudah termasuk dalam jumlah nominal, sehingga bunga tidak dinyatakan secara eksplisit atau bisa dikatakan dengan piutang tanpa dikenai bunga. Untuk yang wesel berbunga tadi, bunganya itu sudah ditentukan antara pihak peminjam dan juga pihak yang dipinjami. Sedangkan wesel tanpa bunga itu sebenarnya tetap ada bunganya, hanya saja persentase bunganya itu langsung masuk ke dalam nominal uang ataupun barang yang nantinya akan dipinjamkan. Jadinya bunganya tidak dihitung secara persentase ataupun tarif, tetapi bunganya langsung masuk kepada nominal yang akan diperhitungkan. Sampai sini untuk pembahasannya materi tentang ataupun teori tentang piutang wesel.
Sedangkan untuk perhitungannya kita akan bertemu di pertemuan ke-8. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.